Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa marasa wa ta'ibadihi bila ta'ifi takhsisin qawlan wa imtinanan wa alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana wa naza'al billah min sudurina fadilna fi dunya asdiqa'a wa ikhwana wa fil akhirati rufaqa'a wa khillana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin qawlan wa fi'lan wa 'adlan ila yaumil qiyamah. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin bi qawlihi a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadratul muhtaramin jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatil maula. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas nikmat yang tak terukur dari Sang Ilahi Rabbul Ghafur, yang mana Allah masih berkenan memberikan kenikmatan baik nikmat iman maupun nikmat hidayah, sehingga kita dapat kembali berkumpul dalam majelis ilmu yang penuh barokah dalam keadaan sehat walafiat, menggapai ridha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, dalam hidup ini sebagai manusia kita dihadapi dengan dua sesi tadi, Bu ya. Ada dua sesi. Yang pertama adalah sesi dunia dan yang kedua adalah sesi akhirat. Nah, dua alam ini yang menentukan ya sisi-sisi kebahagiaan. Sebenarnya sebelumnya juga ada misalnya alam roh, tapi kan kita nggak bisa menentukan posisi kita di mana. Alam janin, kita nggak bisa menentukan kira-kira ibu mau jadi anaknya siapa. Kira-kira kita mau memiliki anak-anak yang seperti apa, kita nggak bisa menentukan. Walaupun katanya bisa mencoba untuk melakukan suatu program biar anaknya laki, katanya bapaknya suruh jadi macan. Macan itu maksudnya makanannya daging-dagingnya, itu pasti membayangkan ini. Bukan. Macan itu maksudnya lakinya doyan daging, istrinya jadi baik, jadi kambing itu yang makan sayur-sayur. Kalau mau punya anak laki katanya begitu. Kalau punya anak perempuan, perempuannya jadi macan. Ya, istri suaminya jadi embek begitu. Tapi itu kan cuma sekedar ya, bisa dibilang seperti apa istilah saya ya, sebuah ikhtiar. Jadi dilarang, boleh-boleh aja. Karena ikhtiarnya juga tidak dilarang. Tapi yang menentukan kan tetap siapa? Allah. Yang menentukan tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi artinya walaupun kau bolak-balik kepala jadi kaki tapi jadi kepala. Kalau Allah maunya laki ya tetap laki. Kalau Allah maunya perempuan ya tetap perempuan. Nah, di alam-alam ini kita tidak punya hak pilih, tapi di alam yang dua terakhir inilah kita memiliki hak pilih antara dunia dan akhirat. Maka disitulah pentingnya kita menjaga kedua-duanya. Pentingnya kita menjaga kedua-duanya. Maka hari ini dengan tema dunia di tangan, akhirat di hati, itu sebenarnya pesan moral yang terpenting adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat. Nanti kita akan coba kaji, kita bedah itu. Ya, itu juga kalau ibu mau, kalau ibu nggak mau juga nggak apa-apa. Tapi ibu nggak mau ya sudah. Jadi kita ganti tema.
tema berikutnya itu pertanyaan yang basic ya. Kita di satu sisi sama Nabi disuruh rajin ibadah, tapi di sisi lain juga disuruh mencari nafkah. Nah, di situ kan kalau bahasa kasarnya bingung apa Ustaz ini? Karena dulu begini, karena dulu begitu. Nah, ini yang kita akan coba bedah. Bagaimana sebenarnya prinsip dunia akhirat ini menjaga keseimbangan di antara kedua. Baik, kita akan bahas poin per poin ya. Poin per poin. Soalnya kalau saya ceramah umum gitu nanti ibu pulang nggak boleh. Ya, biasanya kan ada tulisan kalau ceramah dari awal ke akhir ngomong aja tutupnya nasihat ibu. Ya ibu bermanfaat, bukan nggak bermanfaat, jangan pulang. Apa? Gitu loh. Itu yang saya coba hindari. Jadi saya kalau ceramah biasanya saya buat poin per poin supaya ibu pulang minimal tuh ada yang dicatat. Ya, minimal dicatat di HP walaupun nanti bisa dilihat ya. Minimal dicatat di buku ya kan, minimal buat apa? Karena ingin tergina ya, supaya nggak banyak minyaknya. Jadi bukan ibu yang pintar kan gitu, ibu yang pintar. Jadi teman-teman yang berbahagia. Baik, poin per poin ya. Jadi judulnya tadi menyeimbangkan dunia akhirat. Yang pertama memang harus seimbang. Poin yang pertama memang harus seimbang. Maksudnya Pak Ustaz gimana harus seimbang? Ini teman-teman yang berbahagia dirahmati Allah antara dunia akhirat. Sekali lagi Ustaz mempertegas harus seimbang, balance. Dalilnya di mana Pak Ustaz? Adalah hadis Nabi yang diriwayatkan dari sahabat Anas. Laisa bi khairikum man taraka dunya li akhiratihi. Kata Nabi, bukanlah orang baik di antara kalian orang yang meninggalkan dunia untuk akhiratnya. Wala akhiratahu li dunyahu, dan bukanlah orang yang baik orang yang meninggalkan akhirat karena dunianya. Hatta yusibu minhum al-jami'ah, sampai dia mendapatkan kedua-duanya. Fa'inna dunia balagh, kata Nabi, karena dunia itu adalah transportasi ilal akhirah, menuju pada akhirat. Wala takunu kallan 'alan nas, dan janganlah engkau menjadi beban bagi manusia. Ini kita akan pelajari hadisnya. Dari penjelasan Nabi tadi kita bisa lihat yang pertama tadi Nabi katakan, karena orang baik di antara kalian orang yang meninggalkan dunia karena akhirat. Ini tipuan. Ya, hati-hati. Ada orang meninggalkan dunia karena akhirat, kemudian dia merasa dia orang yang solid, dia orang yang alim, dia orang yang taat beragama, sehingga dia cuekin dunianya. Mohon maaf, ada nggak profil-profil orang yang sibuk berdakwah kemana-mana muter-muter anak istri dan dikasih nafkah? Ada dulu. Masya Allah. Yuk, kalau dilihat dari dohirnya kan Masya Allah, tabarakallah, pakai gamis, berjenggot, ya kan, ahli ibadah, tangan tasbih, subhanallah, subhanallah, luar biasa. Padahal itu guru tertipu jangan. Kenapa? Sama halnya dengan orang yang meninggalkan akhirat karena dunianya, itu sama hukum. Maksudnya nanti hukum bu, artinya ada orang meninggalkan akhirat, gak sholat, gak puasa, gak zakat, hanya karena dia kerjaan. Itu sama dengan yang tadi, cuma kan bedanya yang kedua ini kan kelihatan nih. Ya bu, ada orang gak mau sholat karena dunia, buruk gak bu? Buruk. Tapi mohon maaf, ada orang yang ahli ibadah, ahli berdakwah, sampai gak ngurusin anak, gak ngurusin istri, gak ngurusin makan, gak ngurusin minum, kelihatannya kayak indah, kayak salih. Padahal itu buruk. Ini Ustaz ada sedikit cerita lah, biar ibu lebih paham. Itu juga kalau ibu mau diceritain, tapi kalau nggak mau juga nggak apa-apa, karena ibu nggak mau ngelesin. Kemudian berikutnya yang kedua, sudah telat, nggak bisa, males ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, racun bulu ibu-ibu yang berbahagia, orang Ustaz mutu dengan racun tidak. Jadi ibu yang berbahagia dengan Ustaz. Jadi saya punya cerita. Mohon maaf ya, yang saya sampaikan ini saya disclaimer dulu. Nggak ada hubungan dengan ormas, nggak ada hubungan dengan keyakinan. Ini murni kesalahan personal. Saya disclaimer.
disclaimer biar nggak salah paham. Jadi ada seorang laki-laki bergaris suka dakwah kemana-mana. Perempuannya istrinya bercanda. Jadi secara karakter keimanan sudah tak perlu dilakukan lagi, sangat-sangat dekat dengan hidayah. Tapi tadi karena kesalahpahaman mengenai Islam, yang laki ini suka berdakwah kemana-mana. Setiap berdakwah, ibu mohon maaf, istrinya selalu bilang, Mas, kamu nggak ninggalin uang buat aku sama anak-anak, anaknya ada 2. Kata si suaminya, abang mau berdakwah ini karena Allah. Jadi kamu yang sabar, tapi aku butuh nafkah, Mas. Nabi Ibrahim meninggalkan hajat tanpa meninggalkan uang, tanpa meninggalkan harta. Apakah kamu tidak yakin dengan Islam Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak ada cerita loh. Di masa-masa awal si istri masih bisa bertahan. Dia jual barang-barangnya, dia jual aset-asetnya. Di masa kedua dia masih bertahan utang di mana-mana. Nah utang itu kan ada titik jenuhnya. Iya bu, sekampung ibu utang kan udah mentok kan. Disitulah jamaah yang berbahagia. Udah mentok, makanya dia udah capek buat status. Ya Allah capeknya, butuh duit, siapa yang mau menjadi aku duit 1 juta, nanti aku bayar, aku cicil. Ya buat status gitu. Ada yang ngerti. Kamu bukan udah punya suami, kok bingung nafkah? Suami udah punya nafkah. Mas, betul. Memang suami gue yang nafkah, tapi dia gak pernah nafkahin aku. Ternyata setelah kenalan, dia nih temennya waktu dia SMA, temen sekelasnya. Ngobrol, udah gini aja deh, kasihan banget kamu. Jadi aku kirim 2 juta, 1 juta aja mas, nanti bayarnya susah. Udah 2 juta bawa aja. Serius mas, bibirnya bergetar. Ya kayak itu loh yang bedah rumah itu loh. Bedah rumah. Ini melihat gak sih? Ya Allah. Ini Rasulullah bawa telepon nangis dia. Awalnya saya gak ada masalah Pak Ustaz. Dia cerita sama saya bu, yang kayak di itu loh yang ada kisah nyata yang gelap cuma pakai topi gini kelihatan sekali. Yang suami tidur tuh, aku tidak begitu. Jadi masya Allah. Saya tanya kan, jadi gimana? Ya akhirnya gitu Pak Ustaz. Kita coba membangun komunikasi. Saya pikir sebagai teman yang wajar ya. Dan saya juga pernah bercanda, saya nggak pikirannya neko-neko pada awalnya. Sampai suatu ketika Pak Ustaz, masya Allah, tabarakallah, ya bu, akhirnya anak saya masuk sekolah Pak Ustaz. Saya kebingungan lagi. Dia malah tahu gitu, gak pakai ngomong deh, suami kamu belum pulang dari dakwahnya, belum mas. Ini kan sudah masuk ke anak-anak sekolah kan, butuh biaya pendaftaran pulang. Iya mas, udah ini mau transfer aja. Saya tambah ternyata lagi, saya mau sebegitu dia memperhatikan saya. Nah kemudian besoknya saya sakit di RSPB. Ustaz tahu nggak biaya di RSPB itu mahal? Pada saat saya minta bantuan sama adik saya untuk cari utangan, tetap juga gak ada utangan. Dia dengar kabar dari teman saya kalau saya sakit, didatangin, dibiayain semuanya Pak Ustaz. Akhirnya saya langsung terbuka aja, mas maaf mas ya, kebaikan udah terlalu banyak, nanti aku nabungnya udah enak. Sudah mas, poinnya aja, sebenarnya ada apa ini? Dia bilang, sebenarnya dia waktu di SMA aku sudah mengenal rasa cinta kepada tiba-tiba angin kencang bu, masuk kalau terlibat yang bisa berani ngomong karena waktu orang tua kamu kaya pun kenapa kamu gak ngomong mas? Karena aku merasa minder deh sama kamu. Tapi setelah aku tahu kamu menikah, kan kamu udah masih muda loh, cewek ini masih muda, cerita saya masih muda. Ketika kamu nikah sama laki itu ya sudah menjauh dari kamu karena aku merasa kamu mungkin dapat kamu, apalagi setelah kamu hijrah, kamu pakai cadar, aku menjauh dari kamu. Dan sampai ketemu di media sosial. Ya nangislah si perempuan ini. Karena kayak merasa kenapa bahasa Jawa itu gelo, kenapa nggak sampai yang ini gitu maksudnya. Nangis dia. Terus jawab tadi bilang, deh maaf ya, ini isunya. Aku sekalian matamu. Di luar betapa banyak laki-laki yang membuat gua menangis,
Kakak tidak tahu betapa susahnya aku membuat kau tersenyum. Ya Allah, ini kisahnya apa ya? Jadi ibu yang berbahagia, masya Allah. Kalau ada yang kata saya mata, itu jangan-jangan lama juga. Jadi ternyata mereka sama-sama cinta, tapi nggak ketemu. Nah, ya, ibu tahu lanjutannya. Dikit, bibit cinta mulai muncul. Apalagi suaminya kalau udah keluar ke kamu 4 bulan, 5 bulan, ya sudah, mohon maaf, terjadi perselingkuhan. Saya disclaimer ini bukan golongan ya, ini personal ya. Terjadi perselingkuhan dan terjadi perzinahan di antara mereka berdua. Saya tidak melegalitaskan perzinahan dengan alasan apapun. Mau laki mau perempuan saya tidak akan legalitaskan. Yang namanya zina itu tetap haram, ya haram. Titik, wis, gak usah dibahas lagi. Close itu. Yang saya bahas sebab kenapa zina itu terjadi. Suaminya gak bisa dipungkiri bu. Suaminya memang error, tidak memahami agama secara sempurna, gak balance. Padahal nabinya udah pernah bilang bukan kebaikan mantap dunia kulin akhiratihi, bagi orang-orang yang meninggalkan dunia karena akhiratnya. Kan begitu penjelasannya Nabi kemarin. Jadi apa ibu? Ibu enak cekik-cekik, pusatnya nanya apa? Tapi manis banget itu. Iya. Saya biasa kalau minum kopi yang pahit. Ya, kenapa Ustaz suka kopi pahit? Enggak, kalau manis ini mohon maaf ya, manis ini selain nggak sehat juga ternyata manis aja itu belum tentu setia. Tapi yang setia sudah pasti manis. Ustaz lebih suka kopi walaupun pahit, tapi kopi itu candu. Jadi mengajarkan kita pahitnya menunggu dan manisnya merindu. Jadi gitu boleh nenek begini. Enggak, ibu ketawa saya ngomong aja ngomong. Jadi teman-teman, bercanda ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, bukanlah orang baik yang meninggalkan dunia karena akhiratnya. Begitu pula bukanlah orang yang baik meninggalkan akhirat karena dunia. Kalau ini sih gak usah dibahas. Ya memang ini jelek. Lagi lagi kerja dapat ya ceperan haram diterima. Korupsi, sogok nyogok, masya Allah, tabarakallah. Saya akan melihat begitu kita agak merinding. Pak, tolong Pak diberikan surat saya. Bapak, ya tergantung nanti taruhnya amplop di dalamnya. Itu sudah sesuatu yang gak aib lagi, jangan sekarang. Saya tadi kasih siapa? Bukan dia tuh, dia pelaku kurang ajar, biar jadi orang lain. Terus satu mikirin siapa ya? Istrinya, anaknya. Dikasihannya ya Allah, anaknya di rumah dicekoki dengan uang haram. Makanya saya tuh betul-betul kalau kasih makan istri, anak itu saya perhatiin benar-benar. Ya, jamaah yang berbahagia dirahmati Allah, waspada. Yakin. Kata Nabi, hatta yusibu min majami, adalah dua-duanya di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Duniamu adalah wasilah menuju akhiratmu. Kenapa saya di dunia sukses? Latakun kalam ala nas, jangan jadi beban untuk orang lain. Saya bekerja, ibu pikir saya cuma dakwah aja, enggak, saya juga punya kerjaan. Ada bisnis kecil-kecilan, ya asetnya masih di bawah 1 M. 1 juta itu di bawah 1 M, cia. Kan 1 juta di bawah 1 M, nggak benar dong. Aset besar yang masih di bawah 1 M. Ibu kayak mau muntah. Jadi teman-teman yang berbahagia dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu dari situ Ustaz berusaha berikhtiar berkeringat untuk mengeluarkan tenaga cari makan walaupun Ustaz seorang pendakwah. Mau tahu tujuannya apa? Satu aja, supaya saya tidak jadi beban untuk orang lain. Bayangkan kalau abisan udah gak punya makan untuk pagi siang malam, berarti ibu-ibu BDS nanti akan ketambahan beban satu lagi, membuka donasi koin untuk Ustaz Agus Syarudin. Tapi karena Ustaz mapan, Ustaz punya uang buat makan sendiri, minum sendiri, akhirnya sudah gak usah mikirin ya, paling beli kopi manis banget. Ya, jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali ke laptop dari yang saya sampaikan tadi, jamaah yang berbahagia. Jadi harus balance, seimbang antara
Itu poin pertama Bu ya. Sudah Bu ya, udah dapat poinnya ya. Intinya berarti antara dunia akhirat memang harus jalan bersamaan. Nah sekarang poin yang kedua. Oke, kalau memang bersamaan, mana yang diprioritaskan? Itu poin kedua. Artinya bisa jadi jalan bersamaan, yes, tapi nggak bisa dipungkiri ada yang diprioritaskan dong. Contoh Bu, mohon maaf ya, Ustaz kasih contoh. Misalnya tetangga Ustaz sama tamu Ustaz, nanti dua-duanya kan adalah hal yang baik. Jadi saya membantu tetangga, saya bantu juga, tapi saya menghormati tetangga, menghormati tamu. Dua-duanya jalan bersama. Benar sama dengan tamu baik, dengan tetangga juga baik. Tapi kalau pertanyaan itu begini, Ustaz mana yang lebih prioritaskan? Saya jalan tetangga. Saya jalan tetangga. Karena memang tetangga memiliki prioritas dengan Rasulullah SAW. Jadi ada kalanya mohon maaf yang nasi dengan lauk, dua-duanya penting kalau kita makan. Tapi kalau ditanya prioritas nasi, karena dia karbohidrat. Apa Bu? Gimana saya nyampaikan lagi ya? Mikirin anak, juga mikirin teman, dua-duanya baik. Jalan bareng-bareng, tapi kalau prioritas lebih jelas kita memprioritaskan anak. Seperti itu. Jadi teman-teman sekarang prioritas. Nah tadi setelah kita udah belajar dunia akhirat itu balance, imbang, bibit-bibit begini, ternyata harus ada sekolah prioritas. Dan prioritasnya adalah akhirat. Prioritasnya adalah akhirat. Ustaz dapat dari mana itu Ustaz? Surat Qasas ayat 77. Ya, surat Qasas 77. Di mana nanti Allah berfirman, "Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah." Carilah apa yang dianugerahkan Allah kepadamu dari akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi kamu jangan lupa untuk urusan dunia. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah. Kamu cari kenikmatan akhirat yang sudah diberikan Allah kepadamu, tapi jangan lupa ininya, ya, bagianmu dari dunia. Jangan lupa ini. Kalau ibu cerdas memahami ayat ini, tegas banget tadi dikatakan, carilah kenikmatan ridho Allah yang ada di akhirat. Berarti ini prioritas. Tapi jangan lupa ya sahabat-sahabat ini untuk mengambil jatahmu dari akhirat. Berarti menunjukkan keduanya jalan bersama, yes. Tapi prioritasnya tetap ada akhirat. Itu poinnya. Saya kasih contoh ya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bekerja penting, sholat penting, dua-duanya harus kita jalankan. Tapi kalau lagi bekerja tiba-tiba, ayat salam, ya udah tahu pekerjaan, bisa menuju sholat. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا وابتغوا من فضل الله. Jika sholat sudah berakhir, bubar kembali cari rezeki dari Allah. Susunannya jelas Islam perfect, sempurna. Ya, jika ada bekerja silakan, tapi kalau ada sholat dulu. Habis sholat silakan kerja lagi. Itu sama kayak Ustaz ngomong begini, ibu sebagai wanita harus memprioritaskan suami. Tapi ibu jangan lupa juga hormat sama orang tua. Berarti dua-duanya penting. Tapi dalam hal ini yang lebih penting siapa? Suami. Suami bu, ibu takut ditolongnya. Emang hadis begitu. Hadis Aisyah ya Rasul, siapa yang paling banyak ditaati seorang laki-laki setelah menikah? Kata Nabi ibunya. Ya Rasul, siapa yang paling banyak ditaati anak perempuan ketika setelah dia menikah? Kata Nabi suaminya. Yang begitu kan? Tapi kan bukan maknanya kemudian durhaka pada orang tua atau tadi nasihat Ustaz sama ibu tadi, ibu hormati suamimu, tapi jangan lupa ya
tetap harus hormat kepada orang tua. Itu maksudnya suami orang tua jalannya bareng-bareng, tapi prioritasnya tetap kepada seorang. Makanya kemarin kan sempat heboh itu ada sebuah postingan yang lagi viral. Kayaknya nggak ngerti, ya sudah. Tidak, kalau ibu ngerti saya mau jelasin biar nggak jadi salah paham. Tapi kalau ibu nggak ngerti postingannya, alhamdulillah. Berarti kan nggak perlu jelasin apa. Masih ibu. Ya tadi yang kita bahas tadi dulu masalah tentang kewajiban mementingkan seorang suami di atas orang tua. Kemarin itu sempat beredar sebuah postingan bahwa perempuan ini punya seorang bapak yang sakit-sakitan. Kemudian setelah sakit-sakitan, dia merawat bapaknya. Suaminya marah, kamu ngurusin bapakmu terus, kamu gak pernah ngurusin aku, kata beliau begitu kan. Kamu gak pernah ngurusin aku, kata istrinya, aku merawat bapak mas, gimana sih? Kata si suaminya, ya udah, urusnya bapakmu, gak usah urus aku. Kalau kayak gitu, ini aja sudah, aku carikan pembantu aja, KRT biar urus bapakmu. Jangan, ini kan surgaku, aku udah mau meninggalkan bapakku. Suaminya terus berlutut, ya udah kalau kayak gini mah kamu lagi aja gitu. Sempat viral, nggak tahu juga sudah makanya. Tapi sikap kita memahami kasus begini, kita didukung yang mana, kayak gitu kan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, kalau saya melihat WhatsAppnya, kan WhatsAppnya di screenshot sama dia, dia kan WhatsAppnya sendiri, di postnya sendiri, bukan kita nyari-nyari aja. Di situ dia bilang begitu. Kalau menurut saya bahasa suami yang mau kawin lagi tadi itu bukan berbentuk ancaman, itu kalimat sarkas ya. Sama kayak bahasanya punya karyawan kerja gak beres terus saya nyeletuk, kalau gak beres ya aku mau cari orang pegawai baru aja. Itu bukan ancaman tapi sebuah kalimat motivasi. Dan itu dipaksa sama dia untuk menjelek-jelekan suaminya di media sosial. Kalau saya enggak, saya termasuk komunitas yang mendukung suaminya. Kenapa Pak Ustaz? Yang pertama, karena aku lagi aku dukung sendiri sekolah komunitas. Oh bukan. Karena memang perempuan sama. Salahnya di mana Pak Ustaz? Kan dia tadi bilang, aku nggak mau meninggalkan bapakku karena dia surga, tapi dia meninggalkan suaminya. Dan suaminya apa? Surganya juga kan. Jadi mohon maaf ya ibu yang berbahagia. Jadi keliru nih. Keliru keyakinan si perempuan sama. Apalagi suaminya kalau menurut saya udah bagus banget. Dia memberikan win-win solution dengan memanggil ART. Itu udah keren banget si bapaknya itu, maaf si suaminya itu. Mantap kalau menurut saya sudah suami yang sangat lapang hati. Dia rela buat korban ART kok. Nah mestinya begini yang betul. Ya mas, betul juga panggil ART aja ya. Nanti ngurusin bapak. Nanti sekali kita hubungin bapak, aku sama kamu. Ah itu baru tapi. Ya iya, nggak maksudnya merawat itu kan nggak mesti stay 24 jam ini kan. Masing-masing itu punya fungsi. Contoh nih, ketika pondok kami sudah jalan terus masih bisa keluar. Oh iya, karena saya melihat, mohon maaf, saya sekarang kalau bisa dibilang bagiannya bukan pengasuh, judulnya itu kayak humas. Ya Bu ya saya bilang itu. Kalau saya di dalam pondok, saya nggak tahu pondok itu. Saya gini akan pondok di luar. Kayak begini nanti kita akan spill dikit nanti tentang pondok juga. Kita lagi di luar ini kita punya misi untuk mensyinarkan pondok pesantren. Nah ketepatan anak-anak itu masih sanawiyah kelas 1, pelajarannya masih dengan ringan. Artinya anak-anak murid kami kan ada 10 pengurus di situ, 10 orang. Belum termasuk istri saya 11 orang. Ya, belum termasuk istri saya tadi 12 orang. Jadi teman-teman yang ya istri saya itu selalu bawa adiknya gitu, jadi 12 orang. Jadi teman-teman yang dimuliakan masing-masing punya fungsi lah. Nah tapi mohon maaf untuk menunjukkan keseriusan saya tidak dipakai habis itu. Because saya dari Karanganyar bukan, tadi saya dari MTS, dari Gang Sabu, Gang Nyolong aja dari sana sini. Saya dari Karanganyar kita kipai itu diberes ya. Tadi nyolokannya sorot ya. Jadi masyarakat ibu yang dirangkap di rumah udah 2 minggu saat tidur di sini. Makanya
baju saya putih jadi sampai hitam gitu. Sampai mamanya tidur di pondok. Jadi ada fungsinya, maka saya bilang istri itu memang fungsinya untuk suami. Masalah orang tua sakit stroke, hadirkan ART, ya, untuk merawat dia. Kemudian dari situ seorang istri bukan malah yang lepas ART nggak mengunjungi bapaknya dong, tetap juga ke bapaknya. Cuma kan skalanya beda, paham ya? Allah tuh udah kasih aturan. Nah, sama kayak kita tadi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi kesimpulannya, perempuan tadi yang salah ya. Perempuan tadi yang salah dan suaminya yang benar. Kalau saya cari win-win solution. Udah dia salah, dia ngeposting di media sosial, dibully sama netizen dia. Dibully sama netizen, kalian keliru. Apalagi di situ ada kata-kata suami kita cari ART aja saya, kata dia. Katanya enggak mau karena itu surga. Keliru. Itu namanya mencari surga dengan meninggalkan surga. Ya suami mau surga juga. Ibu bukan baru tahu gitu sih, Bu. Jadi selama ini terjadi di antara kamu dan suamimu itu apa? Kayaknya nikahnya gara-gara kita rusak PP ya. Baiklah. Lalu poin 2 alhamdulillah. Sekarang poin ketiga tuh ya. Kuat di dunia, ciri kuat di akhirat. Kuat di dunia, ciri kuat di akhirat. Maknanya adalah kalau mau balance dunia akhirat, maka dunianya harus dikuatkan dulu, jangan diremehkan. Walaupun prioritasnya akhirat ya, prioritas akhirat. Tetapi jangan kemudian meremehkan dunia. Dunia itu juga gaspol karena ternyata dunia kita itu bisa juga menjadi wasilah menuju akhirat. Ustaz cari duit buat nafkahin istri. Nafkahin istri kan akhirat. Ustaz cari duit bisa nyumbang ke masjid. Nyumbang masjid kan akhirat. Ibu pikir masjid ini BDS ini, masjid Darussalam dibangun pakai doa. Saya masih ingat masjid ini pertama kali bentuknya bukan begini, masih ke rumah-rumahan begini, muncul kecil, nggak sampai ke sana kecil, ya Bu ya. Terus tutupannya temboknya bukan tembok ini tapi yang bolong-bolong. Ini kok kayak api yang kali tua ya. Awal-awal itu saya datang ke Darussalam. Jadi lurus itu di belakang masih ada nanti mobilnya. Jadi belakang koperasi dulu masih ingat saya. Dan motor masih bisa masuk saya. Ya terus koperasi. Jadi teman-teman yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai jadi masjid segede ini, warnanya hijau-hijau cantik, ada AC-nya, dulu nggak ada, cuma kipas doang. Sekarang saya mau tanya sama ibu, memang ini dibangun pakai apa? Pakai doa apa? Pakai dana. Iya. Ibu bikin letak-letak saya Ustaz, terus dari rumah sampai sini terbang naik tambal, naik motor, pakai bensin, bahkan tadi kata taman turbo. Banyak duit kan Ustaz, banyak duit apa? Salah antri. Iya, pertama panjang sedikit, dikit lah. Ustaz udah baca turbonya, lumayan juga sedikitnya boleh. Jadi ngomong malu lah dengan sebagai Ustaz viral boleh tahu. Turbo Pak Ustaz mahal kita isi. Sampai gitu jadi pas kayak begini. Jadi teman-teman yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu jadi pelajaran untuk kita bersama. Ya, maka yang Ustaz bilang tadi, butuh dana, semua butuh dana. Jangankan Ustaz pemain terbana itu butuh dana. Ya dana, oh ya dana. Ya, kamu tahu orang suka ya dana gitu. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mana dalilnya seorang mukmin harus kuat secara dunia agar kuat secara akhirat adalah hadis Nabi di mana Rasulullah mengatakan al-mu'min al-qawi, mukmin yang kuat khairun wa ahabbu ilallah, lebih baik dan lebih dicintai Allah minal mu'min al-dhaif dibandingkan dengan seorang mukmin yang lemah. Jadi mukmin yang kuat lebih baik, lebih indah di mata Allah dibandingkan mukmin yang lemah. Wa bi kulli khair, setiapnya mendapatkan kebaikan. Ikhlas ala ma yanfa'uk,
Jagalah atas apa yang bermanfaat untukmu, wasta'in billah, dan kita bertolak kepada Allah wala ta'jiz, dan jangan merasa lemah. Jadi yang kita ambil poinnya tadi, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah dibandingkan mukmin yang lemah, walaupun kedua-duanya memiliki kebaikan. Artinya maksudnya Allah gini loh, mukmin kaya lebih bagus daripada mukmin miskin, walaupun yang miskin juga punya kebaikan. Mukmin yang badannya fisiknya kuat lebih bagus daripada mukmin yang sakit-sakitan. Tapi yang sakit-sakitan ya juga punya kebaikan. Mukmin yang intelektualitas lebih bagus daripada mukmin yang bodoh. Tapi yang bodoh ya juga ada kebaikan. Jadi artinya Nabi menjelaskan bahwa kita harus ngegas di dunia ini. Ya, makanya santri-santri saya bilang, anjani mereka untuk hidup secara kafah. Kafah itu universal. Makanya logo kami itu ilmu kalkulita, sorry, alim, kafi, sorry di sini, sorry, alim, kafi. Maksudnya apa? Sorry, akhlak. Jadi gak ada gunanya dari kiai, dari ustaz kalau punya ilmu tinggi tapi gak punya akhlak. Akhirnya merusak Islam, mempermalukan Islam. Ya mempermalukan Islam lah. Sampai terjadi pencabulan terhadap laki-laki itu kan kurang ajar. Ini untuk keluar bahasa aslinya. Itu namanya BAJIANE, AM. Bajingan. Ya, itu nggak tahu lagi. Nggak media sosial. Yang lagi viral tuh. Tapi saya mau disclaimer ya, kalau sih dianggap gak jadi fitnah. Di media sosial terus pengasuh pondok fitnah itu. Karena pengasuhnya itu teman dekat saya. Saya kenal dia orang baik. Lulusan yang juga sama dengan saya. Lulusan yang saya itu pasti nggak tahu kan, saya tahu. Kenapa saya tahu? Karena ada santri, bukan korbannya, temannya korban. Jadi pondok itu ketika diumumin ada berita kayak begitu, itu langsung orang tuanya manggilin anak-anaknya. Nah, kalau dikirim ke sini banyak dikirim ke pondok kami. Kami tolak. Kenapa? Karena mereka kebanyakan 4 SD, 3 SD, 5 SD, sedang kami kan terimanya sampai SMP. Jadi mereka cerita, kalau kiai itu teman dekat saya, di satu circle dengan saya, banyak orang yang kurang ajar. Tapi itu siapa? Mudah bikin kamar, pengurus kamarnya itu dulu. Na'udzubillah, jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan ya tadi sodomi dan sebagainya. Saya sampai ucapin kata-kata begini. Kalau di teman-teman mohon maaf ya, sesama dai saya bilang mereka, kalau anda kurang ajar, nafsu memang memuncak-muncak, minimal saran kamu keluar cari pelacur, minimal saran kamu keluar cari bencong, minimal ini bukan saya melegalkan loh ya, ini bahasa perumpamaannya itu. Kok tega-teganya kamu memperkosa santriwati, menyodomi santriwati sendiri? Ini kan urusan agama, dosanya parah. Dan saya ini kan lagi berjuang di media sosial untuk melawan orang-orang Islam liberal. Alhamdulillah bu, videonya udah nyebar kemana-mana tuh. Ustaz Mansur follow akun saya, Ustaz apa namanya itu, Ustaz Sabedri follow akun saya, Ustaz Dewi Sulaiman udah follow akun saya. Dari kalangan artis lebih banyak lah, sampai Donald itu terus juga. Saskia Gomit pasti. Jadi itu pusat lagi ngegas itu. Nah di situ tuh tahu di kolom komentar itu, yang hater saya maunya apa? Gak usah ngurusin yang lain, ngurusin santri itu loh, banyak kiai cabul, selalu gitu. Jadi serangan buat saya. Padahal nggak pernah nyambung sama siapa. Coba kurang aja kayak gitu tadi. Kita mati-matian meluruskan membersihkan Islam, dia membacakan Islam. Ya tadi bahasa kasar saya. Ya kalau mau nafsu udah mau cari pelacur, jadi dosa antara kamu sama pelacur dan urusan dengan Islam. Ini kan Islam yang dihinakan. Ya, sedangkan kita lagi membersihkan Islam dari pelecehan-pelecehan yang tidak jelas. Kita dibully dan selalu mereka nyalakan saya begitu. Udah urusin nanti pondok itu banyak masih apa pemerkosaan, banyak kecanduan. Main padahal udah apa-apa. Ya kan? Lihat saya dengan ibu. Apa kabar anak balik? Pernah kah balik menyentuh kalian sekali? Apa kata? Ya, balik nak jadi boleh? Nggak ada itu di Malaysia. Kalau Ustaz di Balapan balik tak kopi manis. Jadi teman-teman saudara ya, kan ibu sudah lama mengajar sama saya. Sekali pun pernah nggak saya minta bersentuhan sama ibu? Nggak ada. Memang begitulah aturan Islam.
Yang problemnya kayak kita ini tidak viral. Yang viralnya sesat-sesat. Ya Bu ya, alhamdulillah. Jadi kuat di dunia, jadi kuat di akhirat. Maka perbaiki dunianya dulu, ya Bu ya. Dan itu saya munculkan kenapa konsep pondok kami itu dikonsep sebagai pondok tanda kutip, mohon maaf ya, bukan sombong, ini cita-cita pondok yang elit. Kenapa Bu? Mohon maaf ya, contoh Bu ya. Saya pasang di pojok-pojok itu colokan AC. Saya bilang sama santri, ayah muda ya colokan AC. Iya kalau ada AC-nya, nggak ada yang dengerin ya. Ini setidaknya bukti kalau saya ingin mengasihkan anak-anak bapak ibu semua. Walaupun saya belum punya AC, I don't care. Tapi cita-cita untuk mem-VIP-kan santri itu sudah ada di hati saya. Saya santri 12 tahun, hidup saya menderita, hidup gak baik. Kalau bukan karena Allah, bukan cuma angin duduk, angin lari, angin kabur, angin duduk, karena saya pernah menderita, saya pilih punya pondok yang tempat tidur yang dinamis, lampunya lampu LED yang cantik. Itu cita-cita saya. Masalah belum terjadi, I don't care. Tapi settingan pondok sudah kesana. Makanya ibu kalau mampir ke sana bareng-bareng aja, biar lihat pondok bagaimana. Walaupun belum bagus Bu ya karena masih pembangunan, tapi ibu akan melihat beberapa desain-desain itu saya berikan yang terbaik. Lalu sampai Pak Kepala DPRD Pak Ali Al-Qadri kaget. Astagfirullahaladzim, ini kan mahal Pak Ustadz, mahal banget. Ustadz dapat duit dari mana? Tuyul Pak, tuyul. Tapi dari mana? Yang dari jamaah lah. Ustadz keren banget, ini pakai hotel. Pak, justru itulah saya berubah mindset pesantren jorok, pesantren miskin, pesantren jelek. Padahal ini kadar dai Pak, tak boleh Pak. Terus masuk Ustaz, nih saya contoh gambarnya pernah ada Bu, ini yang saya cita-citain Pak. Kaget dia, wah iya Pak, rumahnya udah kayak rumah Pak Wali. Sampai di atas itu saya carikan ukiran Bu, biar cantik. Kalau kayak gini mungkin lebih murah. Saya tak apa, udah bismillah, saya bilang bisa. Uminya itu sering mobil istri saya tuh, Ami itu udah mau habis, nggak apa-apa Ami biar aja. Tapi kalau itu ada aja. Anak-anak ada Pak Ustadz, dia beli AC satu ya untuk di ruangan kantor ini nyala nggak usah pakai AC dulu nggak apa-apa. Tapi duitnya belum pas Pak Ustadz, sudah habis ya kan. Tapi Pak Ustadz sudah lah masih biar aja. Bu saya ngomong begitu, pulang sudah telepon. Pak Ustadz ada apa? Ini ada AC satu kelebihan di kantor, Ustadz mau ambil kan? Aduh saya sih sebenarnya udah punya, tapi ya udah kirim aja. Ya, perlu ada sombong-sombongnya juga lah Bu. Kita ini kan nggak punya lagi sebagai ustaz lain. Jadi kalau ada ustaz nolak itu jangan hanya sebagai nolak, itu maksudnya sindiran. Ustaz nanti untuk apa namanya pulangnya kami akan jemput pakai Alphard, nggak usah repotin. Itu maksudnya iya, Pak. Maksudnya. Jadi kami sebagai ustaz punya prinsip jangan repotin orang, tapi jemaahnya paham-paham lah. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, yang dirahmati Allah. Itu boleh makanya alhamdulillah dari saya untuk benar-benar memanusiakan. Ibu nanti mampir situ. Walaupun mohon maaf ya masih kotor. Kotornya bukan karena kami jalan, bukan karena tukang. Bukan nanti masih jalan. Karena lantai 1, 2 sudah bisa ditempati, 3, 4, 5 masih tukang di kerja ada. Saya bilang apa sabar dulu. Dan lantai 4 itu nanti kita buatkan tempat tidur yang betul-betul tempat tidurnya minimalis, tapi ada yang setara dengan orang-orang yang baik. Itu kita buatkan di kantor itu benar-benar kayak kantor, itu cantik begitu. Mungkin ada beberapa yang perlu di WhatsApp saya bisa lihat status-status saya share begitu. Kenapa? Supaya teman-teman lihat, oh Masya Allah, ini niatnya besar. Cita-cita tertinggi saya bukan gratisin anak-anak. Jadi sekarang anak-anak gratis tuh. Ada yang bayar cuma yang nggak full. Kan SPP kita 1,5. Mereka bayar itu mungkin ada yang 100, baru bayar 100.000, 200 nggak saya tolak. Cuma maksudnya tapi dia punya semangat nanti. Bayar 200.000, 300.000. Bismillah. Maksudnya hanya apa-apa. Ya, cita-cita kami memberikan yang terbaik. Nah, saya berjuang. Nah, disitulah akhirnya Masya Allah saya buat kita buatkan skat-skat yang cantik begitu. Dengan izin Allah yang ada di Allah. Ustaz, nanti kami buat ini ya, tapi ini harganya 120 juta gitu. Saya bilang 120 nggak bisa dikurangi kan? Ya udah untuk kurang 100 juta. Masya Allah. Kamu tak beli wakaf. Wakaf apa kan? Ya masih wakaf aja. Jadi harganya tetap 100, tapi kamu wakaf kan 30 juta. Jadi aku ganti 70 juta aja ya. Caranya begitu. Ya
udah Pak Ustaz, saya wakaf 30 juta. Niatnya apa? Buat pondok pesantren. Saya niatkan untuk saya dan keluarga saya masuk surga. Udah keluarga ya. Kalau ada keluarga itu nggak bisa. Iya, kalau sama keluarga itu kalau kan 50 juta aja berarti ya. Jadi teman-teman yang dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian yang keempat, semua didapatkan melalui perjuangan. Semua didapatkan melalui perjuangan. Jadi kita di dunia ini bukan tempat santai. Di dunia ini pun tempatnya kita berjuang. Makanya ada anak-anak murid saya tanya, Ustaz, pagi siang malam tidak ada berhenti-berhentinya. Ustaz, dan istirahat ya, istirahatnya orang beriman itu ketika nanti kau terguncur di alam kubur. Jadi kalau orang kafir masuk kuburan ngantuk, orang Islam masuk kuburan itu tempat istirahat kita. Jadi ini bukan tempat istirahat saja. Ini bukan di dunia banyak tidur, jawab tangan atau makan, tidur makan, sekolah ya, gini-gini. Sampai tangan aku begini kan. Jadi berarti ya Bu, dunia bukan tempat istirahat. Istirahatnya orang beriman itu di kuburan. Jadi kalau saya melihat kiai masuk kuburan itu, saya malah gini, masya Allah, gak nanti saya malah ya Allah Pak Kiai sampai dulu istirahat di sini enak banget. Itu prinsipnya dirubah, bukan dunia. Faktanya orang meninggal semua sudah lihat sendiri kan. Saya melihat sendiri berapa banyak orang-orang yang muda meninggal dunia. Ya, jadi masalah. Semuanya bakal meninggal. Semuanya bakal meninggal. Oh, bakal meninggal. Baik. Semua didapatkan oleh perjuangan. Ada sebuah hadis bunyinya begini: la yaquda ahbalan wa yaquda khusnatan. Engkau mengambil seutas kayu bakar, lalu kayu itu kamu jual, sehingga Allah mencukupi kebutuhanmu dengan hasil jualan itu. Lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik dibeli maupun ditolak. Artinya, kalau ibu kerja berkeringat, dicoba tadi menjual kayu bakar, kenapa? Kerjaan yang paling susah dengan gaji paling ringan. Iya, ibu. Pekerjaan paling susah dengan gaji paling ringan. Yang susah dijual paling murah. Itu katakan jauh lebih bagus daripada kamu minta-minta, baik dibeli maupun diterima. Maksudnya kalau ibu dikasih, ibu hina derajatnya. Kalau ibu gak dikasih, lebih hina lagi, ditolak. Itu maksudnya begitu. Ya, kecuali kalau aku meminta sesuatu bukan untuk diri ibu, untuk kepentingan agama itu. Saya punya prinsip gitu. Saya adalah orang paling malu meminta sesuatu kepada seseorang. Tapi saya orang yang tidak punya malu kalau meminta sesuatu untuk kepentingan agama Allah ini. Ya, jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata guru saya gini: kalau minta sesuatu untuk kepentingan agama jangan diniatkan minta, niatnya ngajakin orang masuk surga. Ingat, saya mohon maaf teman-teman yang berbahagia, banyak yang tanya ke saya, Ustaz udah punya penghasilan tetap untuk pondok belum? Pengeluaran pondok berapa per bulan? 25 juta. Saya bilang 25 juta. Dengan santri 20 orang, itu pengeluaran kami 25 juta. Maka sekolah guru, air listrik. Nah, teman-teman dengerin, dapat dari mana? Apakah Ustaz ngepet? Siapa tahu ada ngepet saya? Belum 25 juta, mohon maaf kayaknya lebih tinggi dari gaji ibu sepertinya ya. Mohon maaf ibu, dapat dari mana? Agus saya muda. Agus saya muda loh, bukan pejabat ya. 25 juta, teman-teman yang berbahagia di situ lah. Setelah ini membuat konsep. Yuk, teman-teman kita adakan namanya konsepnya konsep orang tua kasih. Dan saya membuat konsepnya begini Bu, bahwa yang mengambil program ini bukan kayak orang baik uang belajar itu kan. Jadi ada anaknya, kita kasih pilihan 20 anak. Ya, nanti pilih A, B, C, D. Ini saya ambil nih. Saya mau ambil satu. Nanti saya akan support dia 1,5 juta per bulan. Diulang-ulang begitu terus. Sehingga nanti anak ini kontraknya 3 tahun Bu ya. Sebenarnya 6 tahun, tapi kamu belum berani 6 tahun kontraknya 3 tahun. Siapa yang mau ambil anak yatim ini atau anak santri ini? Yang jelas di pondok kami itu kalau yatim nggak semua, tapi hampir semuanya tuh lemah keluarganya. Anak pengajar ada, anak Samarinda ada, keren ya, Samarinda Balikpapan juga ada, alhamdulillah. Ya teman-teman yang berbahagia,
di S1 udah ada sama sekali. Ya memang nggak ngefans sama Ustaz, kelihatan gaya aja. Jadi teman-teman yang berbahagia yang dimuliakan Allah, sampai suatu saat pondoknya udah lanjut, kalian daftar akan saya tolak. Jadi teman-teman, ibu, jadi kayak dalam investasi, anaknya ada, kita kenalkan dengan orang tua asuh, ketemu dan dia malah didoain secara nama, doanya secara nama. Dan di situ saya melakukan beberapa keajaiban. Ada orang kaya ambil 2 ada orang biasa ambil 1 ada. Yang ini buat saya tetes dan mata. Pak Ustaz, orang yang manggar duit. Dan saya pernah bertanya, Ustaz, saya mau ikut orang tua asuh. Saking suudonnya aku saya udah ya astagfirullahaladzim. Saking suudonnya saya langsung tolak. Bu, maaf ya, ini sumbangannya bukan seperti sumbangan biasa, bukan ibu ngasih selesai gitu enggak. Ini kontinu rutin untuk kontrak selama 3 tahun. Jadi jangan ikut program ini. Tapi uang ini saya terima sebagai pengkoda bapak Bu. Kata beliau, bukan kok Ustaz, saya mau ikut yang anak asuh. Tiap bulan berbus 1,5 juta. Iya Pak Ustaz, dalam hati saya. Gitu loh. Ternyata Masya Allah dia cerita, saya punya binaan pengajian Pak Ustaz, isinya ada 15 orang. Jadi dari 15 orang komitmen kami mendapat bagian pahalanya 100 ribuan per bulan Pak Ustaz. Kami bulan Masya Allah. Saya langsung bilang sama anak buah saya, ya Allah catat ya. Saya bilang catat ini ibu ini Masya Allah. Saya bilang ibu, saya tidak menemukan aura kecuali aura surga. Bayangin dia nggak punya uang, ibu seharusnya nggak perlu ikut itu. Tapi Masya Allah, karena yang kebanyakan itu orang-orang mampu, kebanyakan dia produknya kan bersifat berkelanjutan. Nah artinya cara kita menuju surga itu ada, dan ikhtiar ibu ini ada sesuai tadi yang saya sampaikan. Harus berusaha mendapatkannya dengan perjuangan. Surga gak gratisan, kita mati-matian dapatnya. Nah salah satunya pasti kayak tadi. Nah karena Ustaz gak pegang duit banyak, saya mewakafkan waktu saya, mewakafkan tenaga saya, mewakafkan pikiran saya. Bu, mohon maaf Bu ya, sampai istri saya sudah tahu. Ibu nanti datang ke rumah saya kalau belum pasti ke kanan jadi. Masa depan pelapornya lepas semua. Di situ kita apa nih? Kapan nanti mau menjadi pelapor depan? Bikin waduh aja. Saya bilang, ya mohon maaf ya kalau secara logika memang harus ada rumah dulu. Tapi saya bilang nikmatnya ngurusin agama Allah itu akan ketemu saat kita udah terlanjur jebur sekalian ini. Biar aja rumah kita bolong datang dan berarti pondok jangan bolong. Saya kalau di pondok itu punya prinsip semua warnanya putih, semua kaca terbuka, gak boleh ada tertutup apapun. Kenapa? Supaya tidak ada jorok yang ditutup-tutupi. Itu prinsip saya. Dan tidak boleh ada tembok yang dipaku. Itu memang diajarkan oleh motivator saya. Kenapa putih? Kotoran kita justru karena kotor itu bagus, nanti kita bersihin. Kalau nggak kelihatan kita nggak tahu. Ya, mohon maaf itu yang saya prinsipkan ke anak-anak dan alhamdulillah. Nanti ibu mampir aja, intinya 24 jam silakan ibu datang. Tapi kalau yang ada ustadz yang bisa jadi. Tapi kalau yang nggak ada ustadz ibu datang. Di situ selalu ada pengurus dan yang siap menerima full time. Kalau umi itu biasanya sore dia datang sore karena pagi sampai sore dia juga termasuk di luar dia yang beli belanja persiapan apa untuk santri-santri. Baik, kemudian yang keempat semua didapatkan dengan maaf sorry. Yang kelima harus memiliki motivasi. Memiliki motivasi hidup. Motivasi terbaiknya itu saya kasih aja. Ini hadis tapi dohir Bu ya. Tapi gak apa-apa sebagai motivasi. Ikmali dunia kata anak kata Aisyah abada. Kerjakan duniamu seakan-akan kau hidup selama-lamanya. Wa amali akhiratika dan kerjakan akhiratmu ke anak katamu juga seakan-akan kamu mati besok. Ini motivasi. Kalau saya prinsip saya pakai hadis ini. Kerjakan duniamu seakan-akan kau hidup selama-lamanya. Kerjakan akhiratmu seakan-akan kau mati besok. Kalau ibu ngejar dunia, tapi prinsip ibu mati besok yang malas kan? Kayak saya misalnya mau mondok begini, saya tahu mati besok malas. Tapi kalau saya ngejar akhirat, saya merasa saya hidup selama. Kembali gue sorry. Dunia mati besok kita akan malas untuk bekerja. Tapi kalau kita untuk akhirat mati besok kita semangat. Ya, kalau di dunia kita sekarang hidup forever. Selama-lamanya, wallahu a'lam. Dan yang terakhir menjaga keseimbangan. Saya spill aja karena ternyata waktunya udah mepet. Yang pertama seimbang antara ilmu dan amal. Seimbang
antara ilmu dan amal. Jadi ilmunya jalan kayak begini jalan, tapi nanti diimbangi dengan amal. Jangan nanti kebanyakan ilmu nggak mau beramal salah, kebanyakan beramal nggak mau berilmu juga salah. Yang kedua, seimbang antara rasa takut dan harap. Antara rasa takut dan harap. Kalau dalam bahasa Arabnya bainal khauf war raja. Ibu kalau kebanyakan takut, ibu jadi suudar sama Allah. Ya bisa masuk surga gak ya? Emang bisa masuk surga? Ibu suudar. Tapi kalau kebanyakan harap, ibu meremehkan ibadah. Enggak apa-apa. Ada itu pelacur kasih bilang anjing aja masuk surga. Nanti enggak apa-apa. Aku selingkuh sama mantanku yang penting bawa anjing, bawa dengan satu galon. Bodoh sih. Kemudian itu kebanyakan khauf. Kebanyakan roja. Jadi antara khauf dengan roja harus imbang antara rasa takut dan rasa harap. Kemudian yang ketiga, seimbang dalam menjalankan agama. Tidak tafrid, tidak ifrat. Tidak tafrid. Tafrid itu apa? Tafrid itu meremehkan. Dan tidak ifrat. Ifrat itu berlebih-lebihan. Beribadah, pengajian seminggu sekali, good. Bosan tiap hari pengajian, bosan. Tapi jangan juga ibu melakukan tafrid, meremehkan. Pengajian seminggu sekali aja. Gara-gara hujan libur, ada yang meninggal libur, libur, ada yang pengurus catangan kakinya libur. Ini contoh bukan di sini nggak ada. Ibu pas di mana? Nggak, saya cuma ngomong jempol aja. Ya, begitu. Walaupun hilang dulu. Ya, itu namanya tafrid, meremehkan. Tapi ada ibu-ibu pengajian seminggu kadang ada 2 kali. Suaminya tidak disiapin makanan, tidak disiapin masakan. Itu namanya tafrid. Coba ifrat berlebihan. Dan kemudian yang terakhir adalah keseimbangan pendidikan agama dan pendidikan akhirat. Pendidikan dunia. Jadi belajar matematika tetap di pondok kami diajarin tuh. Anak-anak di pondoknya Ustaz itu pelajaran apa? Sekolahnya resmi kan enggak, diniyah. Tapi mereka kami ikutkan paket. Mereka paket. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, jadi mereka tidak dapat ijazah, tetap dapat, tapi mereka tidak sekolah. Cuma walaupun mereka tidak sekolah umum, mereka pakai materi agama umum, matematika, bahasa Inggris, IPA, itu kami wajibkan juga. Karena kalau sosial, IPS itu bisa masuk di akhlak, PMP masuk juga di akhlak. Ya pelajaran-pelajaran yang sekedar online. Tapi kalau yang ini kan dipelajari Inggris, matematik sama IPA itu kami ajar. Jadi berimbang antara dunia dan akhirat. Baik teman-teman, saya pikir ini jelas dan sangat terperinci sekali untuk menjelaskan sebuah pertanyaan yang singkat, dunia atau akhirat. Begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan jamaah yang mau bertanya. Kami persilakan. Silakan ibu-ibu jika yang ingin bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau sosoknya kau itu kan hukumnya haram Ya. Terus kalau misalnya muslim kalau tidak lulus nembak itu apa termasuk? Nembak itu malah lebih haram, bukan membunuh orang. Gak usah kasihan orang ditembak. Ya yang berjawab bukan itu. Jadi ibu-ibu yang berbahagia gini, menyogok itu hukumnya adalah haram. Baik teman-teman.
teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami mempertegas kembali bahwa yang namanya menyogok yang hukumnya adalah haram. Ada satu nyogok yang diperbolehkan, yaitu ketika yang disogok, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika yang disogok itu adalah sesuatu yang sebenarnya itu merupakan hak kita, dan kita tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan cara menyogok. Saya kasih contoh dulu sebelum pertanyaan ini. Ini tanah saya, satu kampung tahu itu tanah saya. Cuma karena saya orang awam dan ngerti masalah pertanahan, saya biarin aja pakai segel belang awam dari jalan pakai. Tiba-tiba ada orang dari Jakarta melihat di BBM, wih, tanahnya bukan disampingkan. Karena dia penguasa, dia buat segel palsu, dimasukkan ke BPN, muncul sertifikat, dimasukkan ke pengadilan. Bu, mohon maaf, saya datangnya para pengadilan. Ini tapi cerita ya, bukan kenyataan, cerita aja, menggambarkan. Ini kejadiannya di Bombay. Kalau di Indonesia nggak ada yang punya. Di daerah Kabupaten Konoha. Akhirnya di pengadilan saya jadi Pak Ustaz, para ini memang punya Pak Ustaz. Kami juga tahu, tapi maaf ya, secara undang-undang Ustaz kalah. Lebih baik Ustaz bayar aja. Kalau udah pasti kalah. Di sini namanya tadi ini tanah saya. Saya nyogok untuk mengambil hak saya. Maka yang dosa yang terima saya dosa. Jelas. Saya kasih contoh pertanyaan tadi. Saya ini naik motor dari tahun 2005, bawa motor, punya SIM, tapi SIM mati, lupa tanggalnya nggak update. Ternyata datang ke kepolisian dibilang, Pak Ustaz kan udah lewat, berarti Ustaz wajib tes ulang. Saya yang sudah bawa motor 2005, ini 2025, 20 tahun saya pegang motor, Bu. Dinyatakan tidak lulus karena saya itu sebenarnya lewatin jalan yang kayak olahraga gitu. Ya, di mana ada jalan yang kayak begitu di balik papan bawah? Ya, aneh-aneh itu kapan contoh. Di mana ada kesulitan? Ada keuangan begitu. Muter mobil bisa mundur nggak boleh maju, apa-apaan coba? Kan di jalan free itu. Jadi semua nah gini mobil. Padahal di mana-mana yang mobil lagi mundur dikit, maju dikit, baru mundur lagi kan bisa. Tidak boleh, harus lurus tegak. Apa urusannya? Ya, jadi ibu-ibu akhirnya ya mau kontak Pak kalau ada bersih. Pada megang motor 20 tahun, megang mobil sudah hampir ya 15 tahun juga. Nggak lulus juga. Ya intinya bayar. Ya selalu tegak membela yang bayar. Ada nyogok haram, dia yang haram. Paham ya? Karena mengambil hak. Tapi ini tadi gimana Bu? Di India, kabupaten. Baik. Ada yang lain? Yang mana? Belum dijelaskan ini Bu. Coba saya ulangi, ibu yang lain jawab. Di sini berarti Ustaz tadi berdosa enggak dalam status yang SIM tadi? Tidak. Berarti yang dosa siapa? Yang menerima. Orang mana tadi? Orang ini. Terus masih dipahami. Baik, ada yang lain? Ada yang lain? Mic-nya dideketin gitu biar pegang sendiri aja ya. Oh lagi sakit. Itu kalau misalnya di masa semampu
Satu setengah. Saya bulan tuh makin sekian gitu. Gak apa-apa, kayak tadi yang nenek-nenek tadi yang dari Manggar tadi yang saya cerita, malah dia 15 orang. Nanti kalau misalnya gue belum punya teman, nanti dikumpulkan sama teman yang lain. Nanti kan ada beberapa orang yang kayak ibu juga. Saya biasanya cuma 200, kalau Ustaz nggak apa-apa. Nanti 200 saya temukan terkumpul, jadi satu anak ibu asuhnya ada 4, itu nggak apa-apa, boleh aja. Dan itu cuma teknis bu ya, nggak masalah. Yang jelas satu anak ibu asuhnya 15 ya orang sama. Yang jelas niat ibu untuk berbuat baik, fattaqullaha mastata'tum, semampu dan sebisamu, semampu dan sebisamu. Jadi bisa jadi 200.000 orang yang punya gaji 3 juta itu lebih banyak dibandingkan 1.500.000-nya orang yang punya gaji 100 juta. Paham maksudnya? Jadi nilai Allah usaha. Apalagi ini proyek amal jariah, betul-betul pondok kami itu tagline-nya Pondok Pesantren Pengkaderan Dai, langsung ada tulisan begitu, Pengkaderan Dai Ibnul Karim Kualitas. Maka tadi saya ngajak ibu ke sana karena di situ ada kerikilnya ibu BDS 2, BDS 1 Masjid Jabal Salam. Silakan ibu lihat pondok ibu, lihat. Saya selalu bilang sama teman-teman yang pernah nyoba, saya suruh datang. Malah kalau nggak datang saya marahin. Kenapa? Karena anda nggak peduli di pondok anda, bukan pondok saya, pondok kita bersama. Jadi masalah alhamdulillah bu, tamunya banyak kemarin. Rombongan emak-emak geng besutil itu emak-emak ini apa namanya pimpinan catering Balikpapan yang besar-besar itu. Ada catering Hikmat, catering Banjarsari, catering Tanjung, catering macam-macam. Ayo sudah gabung sini, kumpul-kumpul sini, pondok-pondok kalian. Makanya terbuka. Nanti kalau udah jadi betulan bu, lantai 1 itu full dari santri. Lantai 1 ini hanya untuk office perkantoran pemusatan dakwah Balikpapan. Lantai 2 baru kelas masjid, lantai 3 kelas masjid, lantai 4 asrama, lantai 5 kita buat nanti kayak ruang aula untuk anak-anak bermain karena kita gak punya lapangan kan di tengah kota itu yang di belakang masih ada tanah 200 meter lagi baru kami beli 400 juta. Itu pun harga nilai tanah ya, karena kalau harga asli itu 3 juta 600 juta begitu. Baik, ada yang lain jamaah? Satu lagi boleh. Silakan. Anak-anak Walid silakan bertanya. Siapa? 5. Ya, itu bagian dia. Iya, Pak Parkir pinang aja, tapi dia ada bagian parkir yang enggak ada. Hukumnya gimana kita ngasih tapi enggak ikhlas gimana? Ya, ini bu ya, potong barang ya. Saya kurang paham cara kerjanya poga yang di pertigaan jalan enggak bu? Ya, maksudnya dia sama. Kalau ibu mau tukang parkir itu di parkiran. Kalau poga itu yang di perempatan jalan yang ngatur jalan. Ya itu sama, cuma saya masih istilahnya bahwa apabila ibu memberi, ya harusnya ikhlas. Kalau nggak ikhlas, nggak usah diberi. Karena memang itu bukan kewajiban kita untuk membayar, bukan kewajiban kita, dan tidak ada akad apa-apa. Jadi mohon maaf ya, kalau saya pribadi sih pada tukang parkir, memang kadang-kadang ada juga yang nyebelin. Nyebelin itu contoh gini, saya cuma ketinggalan barang itu loh bu, ya. Mandek, kemudian di istri ngambil diparkirin lagi. Ada momen-momen begitu, tapi itu di saat itu juga memang momen-momen belajar untuk ikhlas. Saya lihatnya sedekah aja seperti tukang parkir, karena nggak ada kewajiban kita memberi sebenarnya. Itu jalanan umum, dan kalau ibu bayar STNK itu ada distribusi parkir itu ada. Jadi itu ada banyak negara. Apalagi pauga itu ya di tengah jalan perempatan itu yang atur-atur sebenarnya itu bukan haknya dia, tapi ya alam melihat kita kan lihatnya bukan dari sisi hukum, dari sisi perasaan. Intinya dia bekerja panas-panas kasihan. Udah juga dikasih. Kalau ibu nggak ikhlas dengan yang banyak ya kasih yang dikit begitu. Ya nggak apa-apa, tapi dikasih aja. Tapi kalau ibu betul-betul nggak ikhlas sama sekali, ibu nggak kasih juga nggak apa-apa, sebenarnya itu hak ibu. Ya cuma mereka ada yang duduk di sini. Ya ada yang nyumpahin. Saya disumpahin dengan parkir awas sama mereka sumpahin kawin lagi. Baik ibu yang berbahagia, masya Allah, tabarakallah, tema kita sudah tuntas, sudah terjawab ya pertanyaan-pertanyaan yang selama ini terngiang-ngiang di benak kita. Bagaimana memahami konsep keberimbangan dunia akhirat
teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, kita doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin alhamdulillah rabbil alamin alladzi wa bi ni'mahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulika sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa bi kulli waqtin wa hina fil mala'il a'la ila yawmiddin. Ighfir dhunubana wa astur uyubana wa nawwir qulubana waj'alna min nuril iman la tad'ana dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la hajatan illa hadaita wa la khamman illa farajta. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Waj'al hajati hajatina wa hajatuna kathir wa anta la tahtaju ila al-bayan wa tafsir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.